Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hastika dari PAI 5E, NIM 1902010160. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS. Soal pertama yaitu jelaskan esensi yang terkandung dalam pengertian filsafat ilmu itu sendiri. Plato mengatakan bahwa esensi filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat bahwa kalau filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Lain halnya dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam mewujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Dari esensi di atas, maka filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala situasi tersebut. Ini adalah soal kedua. Soal kedua yaitu jelaskan mengapa filsafat ilmu menjadi landasan dalam pengembangan pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan banyak berpendapat mengenai fungsi filsafat ilmu yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain memberi landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori segala sesuatu disiplin ilmu maupun membekali kemampuan membangun teori ilmiah. Jadi filsafat ilmu sangat berperan dalam memahami konsep atau teori ilmu untuk membangun teori ilmiah melalui landasan filosofis. Melalui kajian filsafat dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu menempati posisi secara analog dengan ilmu pengetahuan yang lain dengan mengajukan permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Pada dasarnya, filsafat ilmu merupakan telaah berkaitan dengan objek apa yang ditelaah oleh ilmu, atau sering kita dengar dengan sebutan ontologi. Bagaimana proses pemerolehan ilmu atau epistemologi, dan bagaimana manfaat ilmu atau aksiologi. Oleh karena itu, lingkup induk telaan filsafat ilmu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Memanfaatkan filsafat ilmu sebagai titik tolak membuat kita bisa menjelajah berbagai filsafat pengetahuan lainnya, termasuk di dalamnya filsafat ilmu pendidikan. Filsafat di sini merupakan pengetahuan tentang hakikat. Substansi dari hakikat adalah paradigma dasar dari pengetahuan. Paradigma diartikan sebagai cara memandang sesuatu. Dalam ilmu pengetahuan dimaknai sebagai model, pola, dan ideal. Dari model-model ini, fenomena yang dipandang dijelaskan juga diartikan sebagai dasar untuk menyeleksi problem dan pola untuk memecahkan problem riset. Pertanyaan ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan ciri-ciri filsafat ilmu. Yang pertama adalah menyeluruh. Artinya pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri, bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Yang kedua adalah mendasar. Artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajari sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Yang ketiga adalah spekulatif, artinya hasil pemikiran yang dapat dijadikan dasar pemikiran selanjutnya. Dan objek material filsafat itu
bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realitas, sedangkan objek material ilmu itu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan berkotak-kotak, sedangkan kajian filsafat tidak dalam disiplin tertentu objek formal, dan objek formalnya itu sudut pandang. Filsafat itu sendiri bersifat non-pragmatis karena mencari pengertian dan segala sesuatu yang ada secara luas dan mendalam dan mendasar, sedangkan ilmu itu bersifat pragmatis, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek formal itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu jelaskan menurut Anda apa perbedaan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan filsafat. Kita beranjak pada pengetahuan ilmiah. Dari kerangka berpikir ilmiah itu kita dapat lihat itu dia sudah terstruktur dan sudah teruji dan sudah sistematis. Sedangkan pengetahuan filsafat itu lebih cenderung kepada pengetahuan yang didapatkan dari aspek ontologi, epistemologi, dan aspek aksiologi. Pertanyaan kelima, yaitu objek filsafat itu kan terdiri dari objek material dan objek formal, dan dalam perkembangan filsafat ilmu, kedua objek tersebut sangat berperan dalam dan mempunyai makna yang penting dalam kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Jelaskan dan beserta contohnya. Pada dasarnya setiap ilmu itu mempunyai dua macam objek, yaitu objek material dan formal. Nah, objek material itu sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, contohnya tubuh manusia. Itu dalam objek material kedokteran itu sendiri. Nah, objek formalnya itu adalah metode bagaimana kita memahami objek material tersebut. Nah, di situ kita dapat menggunakan pendekatan induktif ataupun deduktif. Filsafat itu adalah proses berpikir secara sistematis, radikal, dan juga memiliki objek material dan objek formal. Juga itu yaitu penelitian dalam filsafat, yaitu penelitian mengenai khasiat teh hijau itu bagaimana, dan kesehatannya bagi manusia itu apa, dan objek material dalam filsafat itu tanaman teh hijau, tanaman teh hijau, sedangkan objek formalnya itu zat yang terkandung dalam teh hijau yang dapat memberikan manfaat dan kesehatan bagi manusia. Saya rasa contoh itu sangat berguna atau dari zaman ke zaman. Nah, itulah penjelasan jawaban UTS dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.